Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Kita pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati, di dalam pengaosan-pengaosan pada malam hari ini, temanya, judulnya yaitu kita sama. Di dalam kitab Nurjati yaitu kita sama. Jadi kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini, semuanya umat manusia itu sama, tidak ada perbedaannya. Karena di dalam kaf jareki maknanya iman. Teja berta maknanya tuntunan umat manusianya. Sin jabersa ing satuhune. Mim jabermah maknanya Muhammad. Kita semua ini umat manusia. Seluruh umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu sama. Sama manusianya. Titel apapun semuanya manusia, tidak ada yang lain. Titelnya Nabi manusia, titelnya sahabat manusia, titelnya para aulia atau para wali itu manusia, titelnya para imam itu manusia, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam juga, semuanya manusia. Jadi kita semua ini umat manusia. Titel apapun seperti seorang raja, seorang presiden, atau seorang menteri, atau seorang gubernur, atau seorang bupati, atau camat, atau kepala desa, atau kadus, atau tulis, atau RT RW, atau limnas, semuanya itu manusia. Jadi kita semua ini tidak ada perbedaan sedikit pun. Titel umat manusia apapun semuanya manusia.
tidak ada perbedaan. Nabi dan kita semua ini sama. Kita dengan sahabat sama manusianya. Kita dengan para aulia atau para wali itu sama manusianya. Kita dengan para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam itu semuanya sama manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Kita dan para nabi atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam itu sama dengan kita para jamaah. Oh, ada yang asal usulnya dari Nabi Adam, ada yang jawab sama manusianya. Itu benar semua. Asal usul Nabi Adam alaihissalam itu manusia. Manusia seluruh umat di dalam dunia ini semuanya manusia. Kita semua ini seluruh dunia ini tidak ada perbedaan sedikit pun nama manusia. Jadi yang ada perbedaan kita dengan Nabi itu apa para jamaah? Oh, seorang utusan. Lalu apalagi para jamaah? Oh, ada yang derajat. Ini para jamaah ini waktu-waktu sekarang ini pintar banget. Karena perbedaan Nabi dan kita itu ada perbedaannya, yaitu seorang utusan dan derajatnya atau derajatnya. Karena umat manusia dengan Nabi itu perbedaannya yaitu di dalam derajatnya. Di dalam derajatnya yaitu seorang utusan kalau seorang nabi. Cuman itu perbedaannya. Lalu yang ketiga yaitu pengalamannya. Lalu keilmuannya. Karena pengalaman dan keilmuan itu sama maknanya. Maknanya di dalam tingkatan-tingkatan. Umat manusia seluruh dunia itu perbedaannya adalah derajatnya seorang utusan dan tingkatan-tingkatannya. Itu seluruh umat manusia itu pasti ada perbedaan tentang itu. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Umat manusia ada perbedaannya dengan tingkatan-tingkatan, dengan derajatnya, dengan seorang utusan para jamaah. Jawabannya pasti nggak ngerti. Padahal umat manusia, seluruh umat manusia, kita, seluruh jamaah, ini pasti ada perbedaan di dalam tingkatan-tingkatan. Tingkatan keilmuan dan tingkatan pengalaman. Lalu derajatnya. Kita semua ini yang ada di dalam Jamiah Tahlil Bumi Bakti atau pengawasan Bumi Bakti, ini pasti ada perbedaannya tentang derajatnya dan tingkatan-tingkatan keilmuannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena kita semua ini orang awam, pasti ada perbedaannya tentang tingkatan-tingkatan keilmuan. Lalu tentang pengalaman, lalu tentang derajatnya. Dipastikan ada perbedaannya. Lalu tentang seorang utusan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang utusan dari Sang Pencipta. Seorang utusan dari Sang Pencipta itu disuruhnya siar kebaikan, kemuliaan, dan kedamaian di dalam dunia ini.
Lalu umat manusianya, kita semua ini bisa enggak menjalankan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau seluruh nabi para jamaah? Bisanya tentang apa para jamaah? Kita semua ini dipastikan bisanya siar-siar kebaikan, siar-siar kemuliaan, siar-siar kedamaian. Nabi melakukan seperti itu. Cuman kalau seorang nabi itu mendapatkan utusan-utusan dari Sang Pencipta. Kalau kita semua ini hanya sekedar mengikuti ajaran-ajaran siapa para jamaah? Ajaran Nabi. Nabinya Nabi siapa para jamaah? Oh, Nabi Muhammad. Kalau kita semua ini memperjalankan atau yang dijalankan adalah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti kita semua ini di dalam kapcareki, maknanya iman. Kita mengimani tidak terhadap ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW para jamaah? Kalau mengimani tentang apa para jamaah? Oh, ada para jamaah di samping saya ini mengimaninya tentang ajaran kebaikan. Lalu mengimaninya tentang ajaran apa lagi para jamaah? Ada yang jawab kemuliaan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini di dalam dunia ini memperjalankannya ada 3 faktor, yaitu syiar kebaikan, syiar kedamaian. Lalu tentang ajaran-ajarannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cinta damai. Jadi yang dianjurkan oleh Sang Pencipta itu adalah cinta damai, kebaikan dan kemuliaan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW memperjalankan seperti itu, kok kenapa pengikutnya, umatnya itu kok memperjalankannya tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Benar atau tidak para jamaah? Benarnya tentang apa? Saya ingin tahu para jamaah. Kok mengikuti ego diri sendiri? Waktu-waktu sekarang pengikut atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini merebutkannya, yaitu benar sendiri. Kiai dengan kiai saling menjelekkan, habaib dengan habaib saling menjelekkan, imam dan imam saling menjelekkan, seorang ustadz dan ustadz saling menjelekkan, seorang gus-gus atau buya-buya itu sama saling menjelekkan. Apalagi masyarakat biasa. Jadi yang kita mengambil, saya sebagai masyarakat biasa, apakah mengikuti seperti yang dijalankan seperti imam dengan imam saling menjelekkan, lalu kiai dengan kiai saling menjelekkan, lalu ustadz dan ustadz saling menjelekkan, para gus-gus atau buya-buya atau orang awam juga mengikuti seperti golongan-golongan dia, saling menjelekkan terhadap umatnya. Sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat-saat ini. Jadi kita semua ini pada malam hari ini, khususnya orang Islam, itu waktu-waktu sekarang ini tidak memiliki keimanan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena yang
mengikuti perjalanan atau ajaran-ajaran nabinya sekarang bertengkar semua. Imam dengan imam bertengkar, para alim ulama dan para alim ulama bertengkar, kiai dengan kiai bertengkar, ustadz dan ustadz bertengkar, gus dan gus bertengkar, buya dan buya bertengkar, habaib dan habaib bertengkar. Lalu yang masyarakat, yang khususnya masyarakat orang awam, entar mengikuti siapa para jamaah? Kok diam? Ini ada yang bisa menjawab tapi tidak keras. Saya ingin yang keras dan yang gamblang, yang diulamakan, yang diimamkan, itu semuanya bertengkar. Lalu umat manusia, orang awamnya, itu mengikutinya siapa para jamaah? Alhamdulillah, sesepuh kita dan para jamaah kita menjawabnya dengan tegas, yaitu ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kita imani itu adalah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu terserah para jamaah apakah mengimani atau tidak. Waktu-waktu sekarang repot ingin mengimani, meyakini tentang para alim ulama, kiai, ustadz, atau gos-gos, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Ini waktu-waktu sekarang ini repot, ingin diimani, ingin diyakini. Waktu-waktu sekarang, karena waktu-waktu sekarang ini mengakunya yang paling benar sendiri. Siapapun, titel apapun, khususnya orang Islam yang diulamakan waktu sekarang ini hobinya bertengkar, mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci. Jadi kita semua ini harus berhati-hati pada saat-saat ini memilih ajaran-ajaran terhadap para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam pada saat-saat ini. Karena pada saat-saat ini, karena yang diulamakan ini sedang mengakunya yang paling benarnya sendiri, tidak melihat kanan atau kiri, efeknya entah terhadap masyarakat yang awam. Kalau yang diulamakan bertengkar, entar di bawahnya ini bagaimana? Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini saat-saat ini kita harus memegangnya di dalam kap jareki maknanya iman. Kita saat-saat ini harus mengimani, meyakini ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar atau tidak para jamaah? Pada saat-saat ini yang kita pegang yaitu di dalam T-Jaberta, tuntunan umat manusianya. Yang kita pegang ini di dalam huruf T-Jaberta, tuntunan umat manusianya. Kita semua ini yang meyakini, yang dipedomi itu ajaran-ajaran siapa para jamaah? Dipastikan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Karena kita semua ini yang jadi utusan-utusan Sang Pencipta itu seorang Nabi. Jadi kita semua ini harus memegangnya atau meyakininya atau memedominya, yaitu ajaran-ajaran Nabi. Nabi itu ada berapa para jamaah? Yang terkenal 25. Oh, yang terkenal 25. Singkat saja, para nabi itu tidak terhitung aslinya. Itu hanya sebuah simbol adanya 25. Aslinya seorang nabi itu, seorang utusan itu tidak terhitung. Jadi kita semua ini wajib meyakini
wajib memedomi terhadap ajaran-ajaran seorang nabi. Seorang nabi itu ada yang memiliki di dalam agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama keyakinan. Kita semua ini tentang agama. Karena di dalam Tejaperta tuntunan umat manusianya, tuntunan umat manusia itu adanya di dalam agama. Agama itu dipastikan memiliki kitab. Kitab itu ada 4 yang terkenal. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu yang terkenal. Kalau kitab-kitab itu banyak aslinya. Cuman yang terkenal karena yang dibawa oleh seorang nabi itu ada 4 kitabnya yang dikenali, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kita semua ini harus memegangnya di dalam kitab-kitab itu. Karena kitab-kitab itu sebagai tolak ukur, petunjuk, dan tuntunan-tuntunan seluruh umat manusia. Kalau seorang nabi itu mengajarkannya, itu baik atau tidak para jamaah? Alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ajarannya baik atau tidak para jamaah? Lalu Nabi Isa ajarannya baik atau tidak para jamaah? Nabi Musa ajarannya baik atau tidak para jamaah? Lalu Nabi Daud ajarannya baik atau tidak para jamaah? Semuanya ajarannya baik. Kok kenapa hanya orang Islam yang paling diterima? Yang saya membingungkan. Amal sebesar apapun kalau bukan orang Islam itu tidak ada gunanya, tetap entar masuk neraka. Benar atau tidak para jamaah? Jawabannya bingung. Aslinya itu kalau di dalam Islam, aslinya orang selain Islam amalnya banyak, ibadahnya banyak, tentang sodako jariah, amal jariah. Tapi itu langsung divonis oleh orang Islam, itu dipastikan masuk neraka. Karena umat manusianya yang mendapatkan surga itu khususnya orang Islam. Kebanyakannya itu kata orang Islam. Karena di dalam kitab Al-Quran bilangnya seperti itu. Amal sebanyak apapun orang-orang selain Islam itu tidak diterima. Tapi sekecil apapun orang Islam itu pasti mendapatkan surga. Itu yang saya membingungkan. Itu kata orang-orang Islam. Lalu kata orang Islamnya itu di dalam kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran berbicara seperti itu. Kalau selain Islam itu entar kekal di neraka. Walaupun amalnya banyak di dalam dunia. Itu di dalam Al-Quran. Itu ada, cari saja di dalam Al-Quran. Padahal seperti itu. Kalau orang Islam seperti itu salah besar. Karena tuntunan-tuntunan umat manusia di dalam dunia ini semuanya dari seorang nabi. Nabinya itu seorang utusan semua. Nabi Musa utusan, Nabi Daud utusan, Nabi Isa utusan, Nabi Muhammad SAW juga seorang utusan. Memiliki agama semua. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Lalu kitabnya ada, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Nah, kitab-kitab itu semuanya dari Sang Pencipta. Kok dibilangnya selain Islam itu entar kekal di neraka? Itu apakah kata Sang Pencipta, apakah kata makhluk-makhluknya? Itu saya tidak mengetahuinya.
Tapi di dalam kitab Nurjati mempertegaskan bahwa makna yang seperti itu di dalam kitab Al-Quran, bila selain Islam itu kekal di neraka, berarti makna dan tafsirnya itu buatan-buatan umat manusia. Karena Sang Pencipta itu yang Maha Rahman, Sang Pencipta itu yang Maha Rahim, yang mengasihi dan menyayangi. Bukan orang Islam saja yang dikasih, disayangi. Lalu yang mendapatkan balasan-balasan itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunia. Kalau orang Islam contohnya berbuatnya korupsi, merampok, lalu memperkosa, lalu menipu, apakah itu langsung masuk surga? Kok kenapa yang berbuat baik, membantu sedekah jariah, amal jariah selain Islam, lalu amalnya tidak diterima? Yang menerima amal ini apakah orang Islam, apakah Sang Pencipta para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta. Kok orang Islam sebenar-benarnya itu bilangnya, yaitu di dalam kitab Al-Quran, bahwa selain Islam itu kekal di neraka. Itu yang saya membingungkan. Amal baik selain Islam itu tidak diterima atas pembalasan-pembalasannya. Itu yang saya membingungkan seperti itu. Kok orang Islam itu berani mengucap seperti itu? Kata orang Islam itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Selain Islam itu kekal di neraka. Padahal di dalam kitab Nurjati, yaitu di dalam bunyinya, kita itu sama. Jadi kita semua umat manusia itu sama. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Apakah orang Islam itu, apakah selalu berbuat baik para jamaah? Dipastikan orang Islam itu kadang baik, kadang tidak perbuatannya. Lalu orang Hindu, Buddha, Kristen, apakah perbuatannya itu selalu buruk para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi orang Islam ini jangan mentang-mentang jadi orang Islam, lalu seenaknya memutuskannya terhadap selain Islam, itu langsung dicap, langsung divonis bahwa selain Islam itu masuk neraka, selain Islam itu kekal di neraka. Amal sebanyak apapun itu tidak ada gunanya selain Islam itu. Yang ada gunanya itu orang Islam yang beramal. Itu penafsiran-penafsiran seperti itu salah besar. Karena yang menerima amal-amal kita ini bukan umat manusia, bukan agamanya, tapi yang menerima itu siapa para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta. Karena kita semua ini harus mengimani, meyakini tentang Sang Pencipta. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, semuanya yang menentukan itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam Kaf Jaraki maknanya iman, Teja Berta maknanya tuntunan umat manusianya. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini hanya sekedar membuat sebagai tuntunan-tuntunan perjalanan-perjalanan umat manusia, bukan menentukan baik buruknya, bukan menentukan balasan-balasannya. Yang menentukan balasan-balasannya dan menentukan baik buruknya itu siapa para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta. Kita semua ini harus mengetahui tentang di dalam senja bersa ing satu hune. Ing satu hune siapa para jamaah? Oh, ing satu hune Sang Pencipta. Itu jawabannya benar. Cuman ada satu lagi sebenarnya. Senja bersa itu maknanya ing satu hune. Ing satu hune Sang Pencipta, ing satu hune makhluk.
Kita semua ini yang bisa menentukan baik buruknya atau bisa menentukan pembalasannya itu adalah ing satuhune Gusti, ing satuhune Sang Pencipta, ing satuhune Tuhannya, ing satuhune Gusti Allah yang bisa menentukan balasan-balasan, yang bisa menentukan baik buruknya. Bukan ing satuhune umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Segala sesuatu umat manusia itu semuanya sama. Umat manusia itu di dalam dunia itu semuanya sama, manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam mim jabarna maknanya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia atau tidak para jamaah? Kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia? Jawabannya, sebabnya apa para jamaah? Kan bingung, padahal sih gampang. Kok kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu umat manusia? Jawabnya gampang. Jangan Nabi, jangan ini. Jawabannya karena Nabi Muhammad SAW itu seorang makhluk. Ini sesepuh ini udah paham tentang ceramah ini. Kita semua ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang makhluk. Kok kenapa seluruh umat manusia, khususnya orang Islam, kok kenapa mendewa-dewakan seorang nabi, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya yang selalu diunggul-unggulkan, yang selalu dipuji-dipuja, itu jangan ke Nabi Muhammad SAW. Yang wajib dipuji-dipuja itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah, ada Tuhannya, ada ing Gustinya. Karena segala sesuatu umat manusia itu bila mendapatkan ridho dari Gusti Allah, karena biidnillah, karena ridho Gusti Allah, umat manusia itu di dalam dunia ini semuanya mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Seorang nabi mendapatkan ridho dari Gusti Allah, seorang manusia, orang awam juga mendapatkan ridho dari Gusti Allah, bukan mendapatkan ridho dari seorang nabi. Jadi kita semua ini janganlah mendewa-dewakan seorang nabi. Nabinya itu seorang makhluk, bukan seorang Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Kok kenapa jawabannya benar para jamaah? Kan bingung lagi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang makhluk, tidak bisa meridoi tentang terhadap makhluk-makhluknya. Karena keinginan umat manusia di dalam dunia ini yang mengabulkannya apakah seorang nabi, apakah Sang Pencipta para jamaah? Dipastikan seorang Sang Pencipta. Kok ditanya tadi nggak bisa menjawab? Jawabannya itu yang saya ucapkan. Kita semua ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tentang ibadah. Tentang ibadah itu yang diutamakan, yang dianjurkan oleh Nabi itu ibadah-ibadah seperti apa para jamaah? Jawabannya yang keras supaya saya kedengaran. Saya belum kedengaran. Saya ulang lagi. Soal-soal ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh seorang nabi, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ibadahnya seperti apa para jamaah? Itu banyak. Ini jawabannya nggak jelas, nggak terang. Tentang ibadah ini yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang pertama yaitu tenggang rasa, ngaji rasa.
Yang pertama, itulah ibadah yang paling tertinggi, yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang dididik yang pertama kali. Jangan agama dulu. Kalau akhlaknya udah bisa dididik, bisa dilakukan, udah diajarkan oleh terhadap para jamaah ini udah bisa dilakukan. Lalu tentang sedekah jariyah, amal jariyah. Lalu tentang ibadah sholat. Jadi urutan-urutan yang pertama kali yaitu akhlak, dan yang keduanya yaitu sedekah jariyah, amal jariyah. Lalu yang ketiganya itu sholat. Sebabnya apa? Sholat ini urutan yang terakhir para jamaah. Oh, jawabannya bingung. Karena kalau sholat itu untuk pribadi, kalau sedekah jariyah, amal jariyah ini untuk orang banyak. Kalau akhlak itu untuk orang banyak. Jadi yang diutamakan yaitu akhlak dan sedekah jariyah, amal jariyah itu untuk orang banyak. Tapi kalau sholat itu untuk dirinya sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Pasti jawabannya benar. Bila ada seseorang yang bilang wadah tingkah laku perilaku umat manusia itu adanya di sholat, berarti salah besar. Wadah umat manusia itu yang besar, itu yang benar, itu adalah di dalam akhlakul karimah, yaitu akhlak. Yang utama manusia itu yang wajib dididik itu adalah akhlak, bukan agamanya. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusianya bila memegangnya agama yang keras, lalu memegangnya agama itu selalu dieluh-eluhkan, tapi akhlaknya itu jelek, apakah agama itu berguna untuk dia para jamaah? Dipastikan tidak berguna. Sebabnya apa para jamaah? Tidak berguna itu. Kak jawabannya bingung, padahal si mudah. Kita semua ini bila agamanya memegangnya kencang, umat manusianya itu tidak berguna di dalam agamanya karena perbuatan-perbuatannya. Bila umat manusianya akhlaknya jelek, seperti merampok, mencuri, memperkosa, korupsi, itu seorang pemimpin pondok contohnya, apakah itu agamanya itu ada gunanya atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak berguna. Walaupun umat manusianya itu agamanya itu lendar-lendir, tapi perbuatannya, akhlaknya bagus, baik. Karena tentang sedekah jariyah, amal jariyahnya, tentang ngaji rasa, tenggang rasa. Karena maknanya ngaji itu maknanya ngajeni orang lain, ngajeni diri saya sendiri. Jadi kita semua ini harus memegangnya terhadap rasa. Yang paling benar ini adalah rasa. Yang paling benar ini tenggang rasa, ngaji rasa. Benar atau tidak para jamaah? Bisa jawabnya benar. Ini karena apa para jamaah? Bingung lagi. Padahal seperti ini udah dicontohkan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu bisa adil karena ngaji rasa, bisa mulia karena ngaji rasa. Karena sifatnya Sang Pencipta itu adalah Rahman dan Rahim. Sifatnya Rahman dan Rahim itu mengasihi, menyayangi. Rahman itu yang membentuk makhluk, Rahmi itu yang mengasihi, menyayangi. Jadi kita semua ini wajib mengasihi, menyayangi. Berarti pengajian-pengajian yang paling tertinggi itu adalah mengasihi, menyayangi, bukan mengaji kitab-kitab.
seperti kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, atau kitab-kitab yang lain seperti kitab Sebul Sohek, kitab Fikih, atau kitab Ya'maluddin, atau kitab Safina, atau kitab Sablam Taufik, atau Al-Idris, atau Al-Ibris. Itu semuanya tidak ada gunanya. Yang ada gunanya mengaji itu yang paling tertinggi itu adalah ngaji rasa tenggang rasa. Karena sang pencipta itu yang paling tertinggi itu adalah kasih sayang. Lah kalau kasih sayang, mengasihi, menyayangi, itulah pengajian-pengajian yang paling tinggi. Karena kita semua ini telah mengikuti ajaran-ajaran dari sang pencipta tanpa rasa. Karena umat manusia ini mengikuti ajaran-ajaran sang pencipta ini tanpa rasa. Paham atau tidak para jamaah? Dipastikan belum. Karena umat manusia ini selalu mengasihi, menyayangi terhadap makhluk-makhluknya. Lalu kita semua ini mengikuti ajaran-ajaran dari sang pencipta, yaitu kasih sayang. Nah, lalu kasih sayang kita mengikuti ajaran-ajaran sang pencipta ini tanpa rasa. Tanpa rasa ini adanya di mana para jamaah? Kok yang diri kita sendiri? Jadi kita semua ini kita mengikuti ajaran-ajaran sang pencipta ini. Saya mengikuti ajaran sang pencipta atau Gusti Allah ini tanpa rasa. Sang pencipta ini mengikutinya terhadap ajaran-ajaran. Contohnya mengasihi, menyayangi sang pencipta ini, menganjurkannya terhadap makhluk-makhluknya. Lalu kita ini mengikuti ajaran-ajaran sang pencipta, lalu tanpa rasa. Saya tanya, nggak ada yang ngerti, padahal si mudah. Contohnya, saya ceramah di para jamaah ini. Saya mengasihi, menyayangi terhadap para jamaah yang ada di sini. Tapi nggak ada rasa bahwa saya telah beramal yang tidak ternilai, tapi tidak ada rasanya di dalam diri saya. Yang ada rasanya di dalam para jamaah adanya, bukan diri saya yang mengamalkannya. Benar atau tidak para jamaah? Contohnya, tahu nggak para jamaah? Dipastikan belum, padahal si mudah. Kalau seorang ulama atau seorang ustadz mengasih tahu tentang ilmu dan keilmuan, lalu dikasih tahu para jamaah ini yang baik ini, yang buruk ini. Nah, yang mendapatkan rasa ini apakah jamaah, apakah saya para jamaah? Dipastikan jamaah. Dibolak-balik para jamaah ini bingung. Padahal kita semua ini di dalam jamaah ini semuanya sama. Karena contohnya atau judulnya kita sama. Jadi kita semua ini sama manusianya. Kalau manusianya itu memiliki rasa atau tidak para jamaah? Memiliki kasih sayang atau tidak para jamaah? Lah memiliki kasih sayangnya ini bagaimana para jamaah? Kan bingung. Jadi begini saja. Kalau para jamaah memiliki kasih sayang, sayangnya waktunya udah lama, saya ingin berhenti. Jadi diperbolehkan atau tidak para jamaah? Alhamdulillah diperbolehkan. Karena waktunya ini udah lama. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Kak Ustaz, ini mau menanyakan bila mana ada orang-orang besar berceramah tentang surga dan neraka dan mengetahui tentang di dalamnya nikmat surga itu begini dan di neraka itu seperti itu dan mengetahui tentang besar kecilnya pahala. Apakah kita sebagai orang awam harus mencari atau gimana? Sedangkan kita bahwasanya belum sampai situ. Itu saja yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya jawab. Kalau tentang surga atau neraka, surga isinya begini, neraka isinya begini. Lalu ada dosanya sekian, pahalanya sekian. Itu jangan dipercayai 100%. Karena yang berbicara itu seorang makhluk. Titel apapun sepertinya para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau kus-kus atau buya-buya atau habaib atau orang awam pun yang berbicara seperti itu jangan dipercayai 100%. Karena seorang makhluk itu tidak bisa menentukan tentang itu. Karena untuk dirinya saja belum bisa mengetahui tentang nasibnya, apalagi menilai orang lain, apalagi menentukan orang lain. Karena segala sesuatu yang mengatasi urusan hablum minallah itu adalah Gusti. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam alif jabar ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti Allah. Urusan hablum minallah atau hablum minannas, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Titel apapun umat manusia itu tidak akan bisa mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minannas. Bila ada seorang umat manusia berbicara tentang surga, entar isinya begini, neraka entar isinya begini, entar pahala sekian-sekian, lalu dosa sekian-sekian, itu jangan dipercayai. Dirinya saja juga tidak bisa menilai perbuatan dirinya semenjak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai mati. Itu tidak akan bisa umat manusia atau seorang makhluk tentang penilaian dirinya. Karena yang hakiki itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam Ainun ing satuhune pangeran kang berhak yang hakiki tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun tidak bisa. Jadi jangan dipercayai omongan-omongan para alim ulama, kiai, ustadz, atau kus-kus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Jangan dipercayai bila mengetahui tentang surga, bila mengetahui tentang neraka, bila mengetahui tentang pahala, bila mengetahui tentang dosa. Karena urusan pahala, dosa, surga, neraka itu adalah hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Gusti Allah lah yang berhak, bukan umat manusia. Itu saja yang saya jawab. Silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz, ingin tanya tentang sholat. Ini ceritanya ada seorang ustaz atau kiai menceramakan sholat itu tidak tergantikan, bahkan menceritakan sholat itu harus wajib, harus wajib, bahkan anak dan istri itu terlantar meninggalkan sholat itu tidak apa-apa. Terus sholat itu ada standarnya. Standar sholat kata para ustaz itu harus sebelum azan sudah ada, terus azan baru datang, dan sholat mingguan harian. Nah, terus sholat itu harus digantikan. Pertanyaan saya yang pertama, mulia mana ibadah sholat dan menafkahi anak istri? Yang kedua, adakah sholat itu standar-standar yang beliau tanyakan, dan adakah sholat itu bisa digantikan dengan bayar fidyah? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ini bertanya tentang kemuliaan
sholat dan kemuliaan nafkahi anak istri. Jadi para jamaah ini bertanya terhadap saya, mulia mana nafkahi anak istri dan sholat? Jadi kita semua ini harus memahami tentang ibadah. Kalau sholat itu hukumnya wajib, kalau nafkahi anak istri itu hukumnya kewajiban. Jadi tingkatannya yaitu lebih tinggi kewajiban. Karena kewajiban umat manusia, seorang suami itu harus nafkahi anak istri. Lalu sholat itu wajib bagi orang Islam. Wajib hukumnya. Tapi kalau sholat itu memang hukumnya wajib, tapi itu semampunya. Tapi kalau nafkahi anak istri itu kewajiban seorang suami. Kalau kewajiban itu harus, bukan semampunya. Kalau seorang suami tidak berusaha untuk nafkahi anak istri, entar berdosa. Tapi kalau tentang ibadah sholat, itu urusannya dengan Sang Pencipta. Walaupun saya melakukannya semampunya. Kalau semampu sayanya, itu contohnya beribadahnya mampunya 1 hari ada 2 kali, ada 3 kali, apakah 5 kali. Itu tentang ibadah. Kalau tentang ibadah itu semampunya. Memang wajib sih wajib, tapi semampunya, semampu umat manusianya. Bila seorang suami, seorang istri itu wajib saling menghargai, saling hormat, menghormati. Bila suaminya mencarinya, nafkah itu mendapatkannya kecil, itu istri harus menerima, jangan sewot-sewot. Karena yang beribadah yang paling tertinggi itu seorang suami, bila suaminya benar. Tapi kalau suaminya salah, ya berarti kurang baik. Jadi kuncinya umat manusia, nafkahi anak istri itu hukumnya kewajiban seorang suami. Tapi saling pengertian terhadap suami dan istrinya. Kalau tentang ibadah sholat itu ibaratnya semampunya, mampunya 1, 2, 5, ya 5. Karena di dalam Sang Pencipta itu tentang ibadah itu tidak ada paksaan. Karena Sang Pencipta terhadap makhluk-makhluknya itu tidak memberatkan. Jadi kita semua ini harus berusaha terus-menerus. Karena umat manusianya itu imannya kadang surut, kadang kuat. Tentang ibadah itu, contohnya saya sendiri, kadang melakukan giat, kadang malas. Itu namanya imannya pasang surut. Saya tidak memungkiri tentang ibadah sholat, karena tentang ibadah sholat itu yang menanggung itu adalah saya dan Sang Pencipta yang menilai. Bila salah ya untuk saya, bila benar untuk saya. Itu tentang ibadah sholat. Orang lain tidak bisa menerima kebenaran atau kesalahan tentang ibadah. Yang menerima kebenaran kesalahan itu diri saya sendiri. Itu tentang ibadah sholat, lalu kewajiban seorang suami. Lalu tentang ibadah sholatnya, lalu digantikan dengan fidyah. Bila tidak melakukan sholat selama 1 tahun atau 2 tahun, lalu digantikan dengan fidyah. Tentang ibadah itu tidak bisa tergantikan. Tentang ibadah, namanya juga perbuatan. Kalau perbuatannya udah lewat, itu mana mungkin bisa kembali. Contohnya paham tidak para jamaah? Kalau ingin paham, contohnya saya dulunya kecil, lalu tua. Apakah bisa kembali, bisa kecil lagi para jamaah? Dipastikan tidak.
Karena tentang perbuatan-perbuatan umat manusia itu dari kecil dulu lalu sampai tua. Jadi perbuatan-perbuatan umat manusia itu dipastikan tidak bisa kembali lagi. Karena umat manusianya itu dari kecil lalu tua. Kalau udah tua itu tidak mungkin kembali ke kecil lagi. Lalu tentang perbuatan-perbuatan umat manusia, tentang tidak melakukan sholat ibadah contohnya, lalu diganti dengan fidyah. Lah tentang melakukan tentang fidyah itu, ya kata orang-orang ulama yang besar, sholat yang tidak dilakukan bisa digantikan dengan fidyah. Fidyahnya itu sebuah beras. Kalau di dalam kitab Nurjati tentang perbuatan itu tidak bisa tergantikan. Itu tentang perbuatan sholat. Kalau tentang perbuatan sholat itu tidak bisa dikembalikan. Karena umat manusianya kalau udah berbuat tetap berbuat. Kalau udah salah tetap salah. Tidak bisa ditebus dengan beras. Karena fidyah itu kebanyakannya berupa beras. Seberapa banyaknya? Apakah 1 ton? Apakah 5 kintal? Apakah yang banyak lagi? Jadi kita semua ini harus berjalan di dalam perjalanan umat manusia yang sebenar-benarnya. Bila ada seorang kiai atau ulama yang menganjurkan tentang yang tidak melakukan ibadah sholat selama 2 tahun lalu digantikan dengan sebuah beras, berarti itu salah besar. Bila seperti itu, bila seorang ulamanya, seorang kiainya bilangnya, waktu almarhum ayah kamu itu tidak melakukan ibadah sholat selama hidupnya, jadi kamu sebagai anaknya, kamu harus melakukan sedekah jariyah, amal jariyah. Lalu sedekah jariyah, amal jariyahnya itu lalu disalurkan untuk orang tua jompo, anak yatim, disalurkan seperti itu. Lalu tentang pahalanya atau barokahnya atau hidayahnya itu ditunjukkan untuk almarhum, itu yang baru benar. Bila umat manusianya lalu menggantikan tentang umat manusianya yang tidak melakukan ibadah sholat seumur hidupnya lalu diganti dengan beras dengan namanya fidyah, berarti itu salah besar. Bila umat manusianya sedekah jariyah, amal jariyah, almarhumnya tidak melakukan ibadah sholat seumur hidupnya, lalu amal ibadah sedekah jariyahnya itu ditunjukkan terhadap almarhum, faidahnya atau barokahnya atau hidayahnya ditujukan terhadap almarhum, baru itu yang benar. Kalau fidyah pengganti sholat itu berarti salah besar. Hanya itu yang saya jawab. Bila ada yang mau bertanya lagi, silakan yang mau bertanya lagi. Izin bertanya lagi Pak Ustaz. Ya. Ada seorang ulama lagi menceritakan tentang ini, kitab itu diabsahis oleh seorang sahabat Rasul dan lain sebagainya. Nah, para sahabat tidak paham dan bertanya kepada Rasul, kata para ulama. Terus Rasul tidak bisa menjawab. Nah, setelah itu Rasul menunggu jawaban dari dari malaikat Jibril, kata para ustaz lah. Nah, apakah seorang Nabi Muhammad itu bodoh atau gimana? Karena kebanyakan ustaz menyatakan Nabi itu bodoh dan buta huruf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang nabi itu dipastikan seorang pilihan dari Sang Pencipta. Kalau seorang nabi itu dipastikan memiliki kelebihan-kelebihan. Di dalam kelebihan-kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Di sebuah kitab namanya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu
yang memaknani, yang menaharokati atau yang menyandangi itu adalah seorang nabi dan seorang sahabat. Lalu nabi itu ditanya oleh sahabat, maknanya ini apa? Lalu nabi itu menunggu jawaban-jawaban dari malaikat Jibril. Jadi itu tentang pengetahuan tentang malaikat Jibril itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Kalau yang dimintai pertanggungjawabannya tentang pertanyaan seperti itu terhadap sayanya tidak tahu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena saya juga tidak tahu terhadap malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibrilnya entar dimintai pertanggungjawabannya, dimintai terhadap Nabi Muhammad SAW untuk memaknani kitab. Jadi saya menjawabnya, Nabi saya tidak tahu, malaikat saya tidak tahu. Kalau di dalam kitab Nurjati penerangannya, kitab Al-Quran itu yang memaknani itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang memaknani, yang mengharokati, yang menyandangi itu Nabi dan sahabat. Kalau tentang pertanyaan tadi, apakah malaikat Jibril dimintai pertanggungjawabannya, ditanyai oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril yang menerangkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam kitab Nurjati, itu menerangkannya. Nabi saya tidak tahu, malaikat saya juga tidak tahu. Omongannya Nabi Muhammad itu bagaimana tidak tahu, omongan malaikat Jibril juga tidak tahu. Itu di dalam kitab Nurjati. Karena benar itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan kata saya, bukan kata para sahabat. Kebenarannya itu berbicara tentang terhadap malaikat Jibril itu benar buat Nabi, salah buat Nabi. Itu di dalam kitab Nurjati seperti itu. Karena saya tidak mengetahui wujud Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti apa, ucapannya seperti apa. Lalu wujud malaikat Jibril seperti apa, ucapan malaikat Jibril itu seperti apa. Saya tidak mengetahuinya. Pada malam hari ini kitab Nurjati menerangkan seperti itu. Jadi singkat ringkesnya, benar buat Kanjeng Nabi Muhammad, salah buat Kanjeng Nabi Muhammad. Bila kata ulama-ulama yang bilang seperti itu, berarti para ulama yang berbicara itu mengetahuinya. Jadi silakan tanya terhadap para alim ulamanya yang berbicara. Jangan terhadap saya. Saya menyerangkan tentang ini di dalam kitab Nurjati. Karena di dalam kitab Nurjati menerangkannya, benar buat Kanjeng Nabi Muhammad, salah buat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena yang bertanyanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Lalu yang menjawab malaikat Jibril. Lalu yang bertanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kebenarannya itu letaknya terhadap Nabi, salahnya terhadap Nabi, bukan ke kita semua. Itu saja yang saya terangkan. Sekian saja Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang mau bertanya lagi, saya tutup dengan doa. Sebelum doa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan dari tausiah-tausiah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa Muhammad
wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jalla sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan ila min jami'il ahwali wal afat wa tarkuna bi jami'il hajat wa tadmi jami'il syiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tabana sulqajan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibat min ghafar jawab jannati wa najatan min hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.